Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Angger Sumarnata dengan NIM 4212 301074 dari kelas Mekatronika 6C pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas, yaitu tugas DCS distribusi kontrol sistem dengan judul sistem sekuensial dan interlock. Yang pertama adalah kita akan membuat proses sekuensial dengan tujuan yang pertama mengimplementasikan kontrol sekuensial pada DCS. Yang kedua, mampu menggunakan dan memahami cara kerja function block ST32. Dan yang terakhir, lebih memahami proses sekuensial pada unit CO2 removal. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Di sini saya sudah membuka aplikasi VMware-nya. Kita masuk ke dalam praktikumnya. Yang pertama adalah kita membuka folder FCS switch, lalu ke switch dev. Kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya membuatnya menggunakan folder praktikum 2, switch, lalu switch dev. Nah, di sini kita harus menambahkan tag name, yaitu adalah start switch, high switch, low switch, valve A open, dan yang terakhir adalah valve B open. Oke, kita tambahkan ke dalam aplikasinya. Yang pertama adalah start switch, yang kedua adalah high switch, yang ketiga adalah low switch, yang keempat adalah valve A open, yang kelima valve B open. Oke, sudah sesuai yang dari modul. Lalu kita save. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu dari sistem view lanjut ke FCS. Lalu kita masuk ke function block. Lalu kita buka file DR0003. Jadi kita masuk ke function block. Cari nama DR0003 lalu open. Nah, dikarenakan saya sudah membuatnya seperti ini, cara membuatnya tadi adalah kita masuk ke bagian insert lalu function block. Pada sequence kita cari sequence table. Nah, di sini terdapat ST16 yang ada di modul. Panggil function block ST16 dan letakkan pada area control. Nah, sini sudah saya letakkan pada area di sini. Jika ingin memberi nama sesuai dengan modul, kita klik 2 kali pada space ini. Di sini saya memberikan ST01, selayaknya seperti modul. Lalu, untuk mengedit pada function block detail builder, yaitu dengan cara klik sekali lalu klik edit function block detail. Seperti ini. Oke. Dikarenakan saya sudah membuatnya tadi sesuai dengan yang ada di modul, kita lanjut adalah mengubah jumlah baris signal. Oke, di sini kita ikuti petunjuk yang ada di modul, yaitu kita tekan view lalu pilih change. View kita pilih change number of signal lines. Di sini kita pilih signal 32, operation signal 32. Seperti juga yang ada di modul, sama dengan modul. Oke, sudah kita setting. Lalu kita okekan. Lalu kita isi tag name data item seperti yang ada di modul. Di sini terdapat start switch.pf, high switch.pf, low switch.pf. Dan juga ditambahkan data pada masing-masing tag name yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini perintahnya kita tambahkan on. Di sini sudah saya tambahkan on dan masing-masing tag name. Lalu pada komen kita tambahkan start untuk start switch, high level untuk high switch, dan low level untuk low switch. Oke, lanjut kita masuk ke bagian menambahkan valve A open dan valve B open. Di sini kita sudah menambahkan juga pada tag name-nya valve A open.pf dan valve B open.pf. Di sini juga kita sudah menambahkan datanya dan juga komen pada valve open dan B open. Oke, lanjut kita setting aturan kondisi. Seperti yang ada di modul, kita telah menambahkan seperti yang ada di modul. Ada A1 dan ada A2, YY, NYY, dan juga YY. Ada juga YN dan juga YN. Ada A2 dan A1 untuk data yang ada di bawah. Lalu kita setting waktu pemrosesan. Seperti yang ada di modul, kita sudah menyetingnya, yaitu ada start timing untuk periodic exclude type or T atau T. Kita sudah sama dengan yang ada di modul. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah simpan dan test function. Oke, kita masuk ke test functionnya. Bila sudah sama dengan modul, kita update. Oke, kita close. Lalu kita lakukan test function
Kita klik OK. Pada test function ini membutuhkan beberapa menit atau beberapa detik untuk running. Oke, telah berbunyi yang tandanya test function sudah berhasil. Lalu kita masukkan nama di sini adalah menu praktikum. Menu praktikum ini pilihannya yang banyak, yaitu kita tadi kan kita sudah menyeting sistem sekuensial, maka kita akan pilih sistem sekuensial di sini. Oke, terdapat pilihan yang kita sudah dapatkan, yaitu tadi yang sudah kita setting, high switch, low switch, start switch, valve A open, dan yang terakhir valve B open. Ini adalah proses sekuensialnya. Di sini terlihat. Kita masuk ke dalam modul lagi. Untuk yang pertama adalah kita akan monitoring mode 1. Yang pertama adalah ubah mode ST01 ke auto. Di sini kita akan mengubah ST01 ke auto. Oke, sudah kita ubah ke dalam auto ST01-nya. Lalu on-kan start switch dan on-kan high switch. Kita on-kan start switch-nya terlebih dahulu. Lalu kita on-kan high switch-nya. Lalu amati valve A dan valve B serta step yang sedang dijalankan pada ST01. Terlihat pada switch A menunjukkan adalah high level di sini. Kita lanjut ke modulnya. Monitoring juga dilakukan dari window tuning ST01 dengan prosedur pilih faceplate ST01, dari menu pilih tuning, lalu klik table. Oke, di sini kita akan melakukan tuning. Kita klik kanan pada area sini, lalu kita pilih bagian tuning. Terdapat sesuai dengan modul, mode auto, PV A2, dan alarm NR. Lalu kita pilih table. Ini untuk table. Sudah sama untuk bagian tabelnya, sama dengan yang ada di modul. Oke, untuk yang percobaan 2 akan kita cobakan. Ini kita close terlebih dahulu. Kita close. ST01 masih dalam mode auto. Start switch masih on. Off kan high switch. Lalu on kan low switch. Amati valve A, valve B, dan step yang sedang dijalankan pada ST01. Berarti ST01 masih on. Di sini masih on dan juga auto. Start switch masih on. Terlihat start switch masih on. Off kan high switch. High switch kita off kan. Lalu pada modul on kan low switch. Kita on kan. Amati valve A, valve B, dan step yang sedang dijalankan pada ST01. Terlihat pada valve A terbuka atau open. Dan juga switch B terdapat tulisan low level. Berbeda dengan percobaan satu tadi. Percobaan satu tadi adalah switch A high level, dan percobaan kedua ini switch B low level, dan juga valve A open. Oke, itu saja untuk sekuensial. Baik, akan kita lanjutkan ke dalam praktikum yang kedua, itu adalah interlock atau logic. Tujuan dari interlock ini adalah yang pertama mendefinisikan fungsi interlock system, yang kedua operasi dan monitoring terhadap fungsi control sequence,
Dan yang terakhir adalah menerapkan dan mengoperasikan konsep interlock sistem pada distribusi kontrol sistem. Mekanisme sistem interlock sendiri, yang pertama adalah dalam keadaan operasi normal, level tangki dikontrol oleh VLVA melalui pengontrol LC, pengaliran produk dipompa oleh pump. Yang kedua, selain pengontrol LC, pada tangki tersebut dipasang 3 switch pendeteksi level tangki yaitu LSLLA, LSLLB, dan juga LSLLC. Yang ketiga, ketiga switch tersebut berfungsi untuk mendeteksi keadaan level pada saat alarm low-low. Dan yang keempat, aksi interlock sistem akan terjadi ketika 2 dari 3 switch detektor level low-low tersebut aktif. Dan yang kelima, operator logika yang digunakan adalah AND, OR, trigger on, set, reset, dan juga reset. Kondisi terpenuh interlock adalah yang pertama adalah level switch LSLL, A dan B, atau A dan C, atau B dan C. Yang terpenting adalah dua switch hidup bersamaan. Yang kedua, pump A dalam keadaan running. Dan yang terakhir adalah controller level LC pada mode operasi auto. Aksi interlock yang pertama adalah switch mode controller LC manual. Yang kedua adalah valve VLVA ditutup. Yang ketiga, pump B di-off-kan dari mode running. Yang keempat, pesan AN001 sebagai alarm message annunciator. Yang kelima, jika kondisi sudah tertangani, maka interlock system bisa di-reset dari push button reset. Nah, kita masuk ke dalam praktikumnya. Kita buka aplikasi VMware-nya. Di sini saya mengerjakannya pada folder praktikum 2. Di sini kita buka FCS, lalu kita buka switch dev, kita cari yang disuruh pada modul yaitu LSLLA, LSLLB, dan juga LSLLC, dan juga reset, seperti yang ada di modul ini. Di sini sudah ada defaultnya, terdapat LSLLA, LSLLB, dan juga LSLLC, dan juga reset. Oke, juga jika sudah ada kita close, kita silang. Lalu kita double klik AN0101 pada folder message AN001, kita open. Terdapat message level tank low dan juga tag name AN001 yang sama seperti yang ada di dalam modul level tank low AN001. Oke, kita masuk ke dalam blok fungsi logika interlock. Kita disuruh untuk membuka window function block builder. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke dalam function blocknya. Di sini karena sudah ada DR007 yang menandakan dia interlock atau logic, kita tekan DR007 interlock atau logic. Oke. Untuk melihat logikanya kita tekan di sini, kita tekan edit function. Nah, di sini kita terlihat adalah logika dari sistem ini. Dilihat ada reset, ada LSA, ada LSB, ada LSLLC, dan juga LC mode auto. Oke, kita close. Kita lanjut ke praktikumnya. Langkah berikutnya adalah aktifkan faceplate untuk LSLL, A, B, ataupun C, rest, dan juga pump B pada control group window. Nah, untuk memperlihatkan plat ini, kita harus merunning atau kita harus test function. Kita masuk ke FS, kita klik kanan, kita tekan FCS, lalu kita klik test function. Kita klik OK. Proses ini membutuhkan waktu, jadi tunggu sebentar. Oke, sudah berbunyi yang artinya sudah berhasil merunning atau men-test function. Langsung saja kita masukkan, namanya adalah menu underscore praktikum. Kita oke kan? Nah, di sini muncul display yaitu praktikum. Di sini karena kita sudah masuk ke dalam bagian interlock, kita tekan interlock atau logic. Nah, di sini sudah ada plat yang tadi sudah ada, yang sudah ditunjukkan pada modul adalah aktifkan flashplate, ada LSLL,
LSLA, B, C, juga ada LC, dan juga ada pump B. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah kita akan mentandingnya. Sebelum itu kita akan mengubahnya menjadi mode auto. Lalu kita akan mentudingnya. Kita akan melihat logika-logika dari sistem-sistem yang telah diperlihatkan tadi. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya tadi, logika-logikanya. Oke, kita akan mengetes. Ini tadi logika-logika yang sudah saya perlihatkan tadi. Kita akan mengubah LC-nya menjadi 30. Ubah harga set point hingga atas limit alarm low. Amati fenomena yang terjadi. Kita akan melakukannya. SV akan kita ubah menjadi 30. Kita ubah menjadi 30. Terlihat dia sudah terisi. Oke. Di sini kita akan mengaktifkan aksi dari interlock yang tadi sudah ada pada bagian mekanisme sistem, yaitu aksi interlock sistem akan terjadi ketika 2 switch dari 3 kita hidupkan. 2 dari 3 switch detektor level low tersebut aktif. Nah, kita akan mengaktifkan switch LSLLB dan juga LSLLC. 2 switch dari 3. Sebelum itu kita akan menghidupkan pumpnya terlebih dahulu. Nah, kita akan hidupkan switch B dan juga switch C. Sebelum itu kita akan LC-nya kita ubah menjadi auto. Pada saat kita mengubah auto, dia akan menguras, akan berkurang. Kita matikan switch-nya, kedua switch. Nah, kondisi terpenuhnya interlock adalah level switch LSLL aktif 2 dari 3. Nah, tadi saya mengaktifkan LSLLB dan juga LSLLC. Nah, itu tadi sudah terpenuhi yang ini. Tadi juga pump A menjadi posisi running dan juga kontrol LC dalam mode operasi auto. Tadi saya sudah mengubah kontrol level LC menjadi auto. Sini. Nah, pada aksi interlocknya, switch mode controller LC ke manual. Tadi saya sudah mengubahnya menjadi auto. Nah, sekarang berubah menjadi manual. Karena itulah aksi dari sistem interlock yang sudah ada pada kondisi terpenuhnya interlock. Maka yang terjadi adalah switch mode control diubah menjadi dari auto ke manual. Oke. Nah, untuk valve FFA ditutup. Untuk pump B di off-kan dari mode running. Nah, aksi interlock tadi kan kita sudah mengaktifkan B. Pada interlock, dia akan berubah menjadi off dengan sendirinya. Seperti yang sudah diperlihatkan ini. Di pesan AN00 sebagai AN0001 sebagai alarm message annunciator. Tadi juga nampak di sini. Dan untuk yang terakhir adalah jika kondisi sudah tertangani, maka interlock sistem bisa di-reset dari push button reset. Oke, oh iya saya lupa memperlihatkan ISD logiknya. Nah, di sini adalah logic sistem yang telah tadi yang sudah ada. Jika kondisi sudah tertangani, maka interlock sistem bisa di-reset dari push button reset. Kita akan memanggil button reset. Di sini kita cari reset. Di sini kita bisa reset, kita tekan reset. Nah, pada logic system juga menjadi seperti awal tadi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sistem sequential dan juga sistem interlock. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.